Malam senyap, karena diam adalah awal kengerian. Sebelum kita lanjut ke episode 4, alangkah baiknya ditonton dulu episode sebelum-sebelumnya ya. Wira tidak langsung mendatangi titik di peta. Ia belajar dulu. Selama 3 malam, ia hanya mengamati. Gedung arsip lama itu berdiri di pinggir kota kecil. Catnya kusam, tapi parkirannya rapi. Tidak ada coretan, tidak ada bau lembab, dan tidak ada aura yang ramai dalam tanda kutip. Justru itu yang salah. Tempat gaib selalu punya sisa. Tempat ini kosong secara sengaja. Ini bukan penjara. Ini ruang karantina. Gumam Wira di balik motor. Tanda hitam di lengannya tidak bereaksi, tidak panas, tidak dingin. Seolah ada sesuatu yang menahan sinyal. Wira seketika ingat ucapan Mbah Karto. Mereka tidak menutup. Mereka cuma menetralkan. Wira tidak memakai apapun. Tidak ada mantra, tidak ada raja, tidak ada nafas curian. Ia masuk sebagai orang biasa. Lalu satpam menyapanya. Mau cari siapa, Mas? Wira menunjukkan map kosong. Arsip pemindahan lahan. Katanya masih di sini. Satpam mengangguk santai, tapi terlalu santai. Lantai 2, lorong kanan ya, Mas. Tidak ada pemeriksaan. Itu yang membuat Wira semakin waspada. Lorong lantai 2 panjang dan terang. Lampu LED putih dan lantai keramiknya pun bersih. Langkah Wira tidak bergema. Itu mustahil. Ia berhenti, mengetuk dinding dengan pelan. Suaranya mati. Peredam. Bukan buat suara, tapi buat niat, bisiknya. Tanda hitam di lengannya ditarik ke dalam, seperti dipaksa tidur. Wira merasakan sesuatu yang baru. Lemah tanpa panik. Pintu terakhir terbuka dengan kartu magnetik. Wira tapi tidak punya kartu. Tapi pintu itu terbuka dengan sendirinya. Di dalam ruangan kaca satu arah. Ada kursi, meja, dan monitor mati. Ada seseorang yang duduk menunggu. Jatmiko. Telat 3 menit. Kami hampir tutup. Katanya sambil tersenyum. Wira tidak duduk. Rani di mana? Tanyanya langsung. Jatmiko menghela nafas ringan. Masih hidup. Itu kabar baik. Tanda hitam di lengan Wira berdenyut keras. Tapi seperti menabrak dinding tak terlihat. Kamu masuk tanpa izin. Artinya kamu siap bicara. Lanjut Jatmiko. Artinya gue nekat. Bagus. Orang yang nekat gampang untuk diarahkan. Lalu Jatmiko menekan tombol. Monitor menyala. Tampak Rani duduk di ruangan putih. Matanya terbuka, tidak berkedip. Dia stabil, tidak berbahaya, tidak liar. Lo rusak dia. Tidak, kamu yang membuka. Kami yang mencegah dia jadi lebih buruk. Bantah Jatmiko. Wira mengepalkan tangan. Lepasin. Jatmiko menatapnya serius untuk pertama kali. Kalau kami lepaskan, berapa orang yang akan kamu lukai lagi? Katanya. Kalimat itu tepat sasaran. Tanda hitam di lengan Wira diam. Kami tidak mau membunuhmu. Kami juga tidak mau memenjarakanmu. Lanjut Jatmiko. Terus, kami mau kamu bekerja. Jawabnya. Wira tertawa pendek. Jadi anjing kalian. Jadi pagar.
Di sisi yang tidak bisa kami sentuh. Koreksi Jatmiko. Ia mendekat satu langkah. Ada wilayah gaib yang tidak patuh pada sistem. Kamu cocok di sana. Wira menatapnya tajam. Kalau gue nolak, Jatmiko mengangkat bahunya. Rani tetap di sini dalam kondisi aman. Sunyi jatuh secara perlahan. Ini bukan ancaman, ini opsi terbatas. Wira menarik nafas panjang. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia menahan kekuatan dengan sadar. Gue mau ketemu satu orang, katanya akhirnya. Siapa? Sukiran. Jatmiko tersenyum tipis. Kami tahu kamu akan minta itu. Lampu ruangan meredup sepersekian detik. Baik. Tapi setelah itu, kamu tidak bisa pura-pura netral lagi. Wira mengangguk pelan. Emang dari awal gue gak pernah netral. Tempat itu bukan penjara. Rumah kecil di pinggir sawah, dikelilingi dengan parit dangkal dan pagar bambu. Tidak ada penjagaan, tidak ada simbol, tidak ada bau gaib. Justru itu yang membuat Wira tidak nyaman. Dia di sini, tanya Wira pelan. Jatmiko mengangguk. Kami tidak menahan dia. Dia sendiri yang memilih tinggal. Mereka berhenti di depan rumah. Seorang pria duduk di teras, menatap sawah kosong. Usianya sekitar 50, rambut memutih di pelipis. Matanya terbuka, tapi tidak fokus. Sukiran, panggil Jatmiko. Pria itu menoleh perlahan. Tidak ada tekanan, tidak ada aura. Kosong. Masuk, kata Jatmiko. Di dalam rumah tidak ada cermin. Semua sudut tumpul, tidak ada benda tajam. Kenapa begini? Tanya Wira. Karena dia bisa lupa untuk berhenti, jawab Jatmiko. Sukiran duduk di kursi, tangannya di atas lutut. Dia tenang. Dia dulu mengambil nafas, waktu, dan ingatan. Lebih rapih dari kamu. Lanjut Jatmiko. Wira menelan ludah. Terus kenapa dia berhenti? Tanya Wira. Jatmiko menatap Sukiran. Katakan sendiri. Sukiran mengangkat kepalanya. Saya capek. Setiap pilihan saya bikin orang lain hilang sedikit, katanya lirih. Wira merasakan tenggorokannya mengeras. Bagaimana caranya untuk berhenti? Tanya Wira. Sukiran menatapnya lama sekali. Saya serahkan pusat, tempat saya memutuskan. Wira membeku. Kesadaran. Lebih kecil. Kemampuan memilih kapan tidak memakai. Jatmiko melanjutkan. Kami membantu memotong jalurnya. Sekarang ilmunya masih ada, tapi tidak bisa diakses. Resikonya? Tanya Wira. Jatmiko tidak langsung menjawab. Sukiran yang menjawab. Suaranya datar. Saya tidak bisa mengambil keputusan besar. Kalau tidak diarahkan, saya diam, katanya. Wira menatap pria itu. Hidup, bernafas, tapi setengah ada. Ini yang gue tunggu, tanya Wira pelan. Ini salah satu ujungnya, jawab Jatmiko. Sukiran tiba-tiba menatap lengan Wira. Matanya fokus sesaat. Sangat singkat. Ilmumu lapar, katanya. Tanda hitam di lengan Wira berdenyut dengan keras. Menembus dinding penetral. Jatmiko langsung berdiri. Cukup. Sukiran kembali kosong. Wira mundur satu langkah.
Lo lihat apa? Tanya Wira. Ujung. Dan kamu belum siap menyerahkan apapun. Jawab Sukiran pelan. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari ancaman. Di luar rumah, angin sawah berhembus dengan pelan. Sekarang kamu tahu, pilihanmu tinggal dua. Terkendali atau diputus, kata Jatmiko. Wira menatap sawah hijau, tenang tapi palsu. Rani gimana? Tanyanya. Masih stabil selama kamu kooperatif, jawab Jatmiko. Wira tertawa kecil, pahit. Hah, kalian jago menyebut Sandra dengan nama lain. Jatmiko tidak membantah. Gue bakal kerja, tapi dengan syarat, kata Wira akhirnya. Jatmiko menoleh. Sebutkan. Gue yang nentuin kapan berhenti. Dan Sukiran, jangan kalian pakai lagi, kata Wira. Jatmiko terdiam, lalu mengangguk. Sementara. Itu bukan janji. Saat Wira melangkah pergi, ia menoleh sekali lagi ke rumah itu. Sukiran masih duduk di depan teras. Diam, aman, tapi hilang setengah. Wira mengepalkan tangan. Aku gak mau jadi dia, gumamnya. Tanda hitam di lengannya berdenyut dengan pelan. Bukan menolak, bukan setuju, tapi menunggu. Tempat itu tidak tercatat di peta resmi. Sebuah dusun kecil di lereng, terpotong hutan dan jurang. Sinyal mati, listrik sering hidup dan mati. Tidak ada laporan kehilangan, karena orang-orang di sana tidak pernah pergi cukup jauh untuk dilaporkan. Ini zona abu-abu, lingkar netral tidak bisa masuk penuh, kata Jatmiko dari dalam mobil. Kenapa? Tanya Wira. Karena di sini sesuatu memilih, dan pilihan itu bukan ada di kami, jawabnya. Mobil berhenti sebelum gapura bambu. Dari sini kamu jalan, kami tunggu, lanjut Jatmiko. Wira turun, udara dusun terasa berat, seperti malam yang menempel di siang hari. Tanda hitam di lengannya bergerak pelan, seperti meraba. Penduduk menyambut Wira tanpa curiga. Mereka tidak minta tolong, tidak juga mengeluh. Itu pertanda buruk. Seorang bapak tua menunjuk ke arah rumah paling ujung. Di situ, yang lain jangan diganggu, katanya singkat. Siapa yang tinggal? Tanya Wira. Bapak itu menatapnya lama. Yang tersisa. Wira berjalan. Rumah itu kecil, pintunya kayu, jendelanya tertutup kain. Di dalam, seorang anak perempuan duduk di lantai. Usianya sekitar 10 tahun, matanya terbuka lebar, menatap kosong. Nafasnya cuma satu arah. Masuk, hanya masuk, tidak ada yang keluar. Wira menahan nafas refleks. Namanya Sari. Sudah 3 hari dia begitu, kata seorang perempuan dari sudut ruangan. Ya, itu ibunya. Wajahnya letih tapi tidak panik. Kenapa gak dibawa ke kota? Tanya Wira. Pernah. Setiap kali keluar dusun, dia berhenti bernafas. Wira menelan ludah. Ini bukan kerasukan biasa. Ini ikatan wilayah. Tanda hitam di lengan Wira menggeliat. Ambil saja, sedikit. Wira tahu ia bisa mengambil jeda nafas yang salah arah itu, memutarnya kembali, cepat dan efektif. Tapi ia teringat Sukiran. Hanya terikat, hanya diam, tapi hilang setengah. Kalau aku pakai, aku melanggar batas, gumam Wira. Ia menutup mata, mencoba cara lain. Kini Wira duduk berhadapan dengan Sari.
Ia tidak menyentuh nafasnya, ia menyentuh wilayahnya. Dengan suara pelan, ia memanggil batas dusun. Bukan makhluknya. Ia menyebut nama sungai, batu, dan pohon tua. Bukan mantra, tapi pengakuan. Udara di sekitar bergetar. Nafas Sari berhenti sejenak. Ibunya tersentak. "Mas." "Tenang, dia milih," bisik Wira. 1 detik, 2 detik, nafas Sari keluar, masuk lagi, kembali normal. Tanda hitam di lengan Wira diam, tidak kenyang, tidak juga marah, tapi kecewa. Di luar rumah, Jatmiko berdiri menunggu. "Kenapa kamu tidak pakai penuh?" tanyanya. "Karena ini bukan milik gue," jawab Wira. Jatmiko menatapnya lama. "Kamu membuatnya tidak stabil." "Lebih baik daripada ketergantungan," balas Wira. Jatmiko menghela nafas. "Kamu sadar, ini bikin kami repot." Wira menatap balik. "Berarti gue di jalur yang benar." Sunyi. Untuk pertama kalinya, Jatmiko tidak tersenyum. Saat Wira pergi, Ibu Sari menunduk dalam-dalam. "Terima kasih. Kalau dia kambuh." Wira berhenti. "Panggil wilayahnya, jangan panggil saya." Ia melangkah pergi. Tanda hitam di lengannya bergerak pelan, bukan menguasai, bukan dikandangkan, tapi belajar. Wira belum sempat keluar dari batas dusun saat tanah di bawah kakinya turun setengah jengkal. Bukan amblas, tapi menunduk. Udara berubah berat, burung berhenti bersuara, angin mati. "Telat," gumam Wira. Dari balik pohon besar di ujung jalan, sesuatu bergerak melawan arah cahaya. Bukan bayangan, lebih padat daripada itu. Penjaga. Makhluk itu tinggi, punggungnya bungkuk, kulitnya seperti tanah basah yang dipadatkan. Wajahnya tidak jelas, hanya cekungan tempat mata seharusnya berada. Ia tidak mendekat, ia menunggu Wira pergi. Pesannya jelas. "Selesaikan urusanmu, jangan bawa pengaruhmu keluar." Tanda hitam di lengan Wira menegang, seperti otot yang siap menyambar. "Bukan gue yang mulai, tapi gue juga gak bisa mundur," kata Wira pelan. Tanah kini bergetar. Penjaga mulai bergerak tanpa langkah. Dalam sekejap, jaraknya sudah setengah. Wira menahan nafas dan memutus sepersekian detik waktu di sekelilingnya. Bukan berhenti, tapi mengeras. Benturan terjadi. Tenaga makhluk itu menghantam udara yang mengental, tapi memantul balik. Cukup membuat Wira terpental 2 langkah. Darah terasa di mulutnya. "Berat," desisnya. Makhluk itu mengeluarkan suara seperti batu digesek. Bukan marah, tapi peringatan. Wira tahu, kalau ia ambil penuh, makhluk ini bisa ditarik keluar dan dihabisi. Tapi wilayah ini akan mati bersamanya. Ia memilih jalan tengah. Dengan tangan gemetar, Wira menanam telapak tangannya ke tanah. Ia tidak menyerang penjaga. Ia menyelaraskan nafasnya dengan dusun. 1 tarikan, penjaga berhenti. 2 tarikan, kini tanah naik kembali. 3 tarikan, dan makhluk itu menunduk. Bukan tunduk pada Wira, tapi pada keputusan wilayah. "Sekarang!" teriak suara dari kejauhan. Sebuah tembakan penetral menghantam tanah di samping penjaga. Lingkar netral masuk. Makhluk itu menggeram, bukan pada mereka, tapi pada Wira. "Kau membawa mereka?" tanya Wira. Penjaga menyerang liar. Wira tidak punya waktu. Akhirnya ia membuka batas. Tanda hitam di lengannya menyala, memanjang seperti retakan. 1 gerakan, ia mengambil pusat gerak penjaga. Bukan jiwanya, tapi membuat tubuh besar itu diam mendadak, seperti patung lumpur. Makhluk itu tidak hancur, ia hanya terhenti. Kini lingkar netral terdiam,
Jatmiko menatap Wira dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Kamu melanggar," katanya. Wira terengah. "Aku menyelamatkan wilayah." "Dengan cara yang sama seperti kami," balas Jatmiko. Kalimat itu lebih menyakitkan dari pukulan. Penjaga mulai retak secara perlahan. Bukan pecah, tapi kehilangan fungsi. Kini wilayah bergetar, mencari keseimbangan baru. Wira menatap makhluk itu. "Aku minta maaf," bisiknya. Tanda hitam di lengannya tenang, tapi terlalu tenang. Saat mereka pergi, Wira tahu satu hal. Lingkar netral kini tak bisa sepenuhnya mengendalikan dirinya. Dan wilayah-wilayah lain akan mulai merasakan kehadirannya. Bukan sebagai penolong, bukan juga sebagai ancaman, tapi sebagai perubahan. Kini perjalanan pulang berlangsung tanpa suara. Di dalam mobil tidak ada pembicaraan. Mesin berdengung pelan seperti nafas yang ditahan. Wira duduk di kursi belakang, menatap lengannya sendiri. Tanda hitam itu tidak bergerak lagi. Bukannya sudah jinak, tapi sedang menunggu. Mereka berhenti di gedung lama, bekas balai pelatihan. Dindingnya dicat putih kusam, bau kapur dan besi tua. "Masuk," kata Jatmiko. Di dalam, Rani duduk di kursi besi. Tangannya terikat longgar. Tidak ada luka, tapi wajahnya pucat. Matanya lelah. Wira menegang. "Kenapa dia di sini?" "Konsekuensi," jawab Jatmiko datar. Rani menatap Wira dengan senyum yang tipis. "Aku baik-baik aja." Wira tahu itu bohong yang dipelajari. "Kamu melanggar protokol wilayah 2 kali," kata Jatmiko. "Kalau aku nggak lakukan itu, dusunnya hancur," balas Wira. "Dan sekarang kami harus menambal akibatnya. Kami butuh kepastian," jawabnya. "Pakai kata Sandra aja sekalian," dengus Wira. Jatmiko mendekat. "Kami menyebutnya penyeimbang." Rani menunduk, diam. "Kami punya solusi. Penguncian sebagian, bukan pemutusan seperti Sukiran," lanjut Jatmiko. Wira membeku. "Ilmumu tetap ada, tapi hanya bisa aktif lewat izin kami," kata Jatmiko. Wira menatap Rani. Ia tahu kalau menolak, Rani akan tetap aman secara fisik, tapi tidak secara utuh. "Ada pilihan lain?" tanya Wira. Jatmiko menggeleng. "Tidak yang membuat semua pihak hidup." Dan suasana sunyi seketika. Wira menghela nafas panjang. "Oke, kunci," katanya akhirnya. Rani tersentak. "Wira?" Wira menatapnya. "Aku janji." Janji tanpa isi. Mereka membaringkan Wira di lantai. Simbol penetral digambar. Bukan untuk mengikat, tapi untuk mengatur. Saat proses dimulai, tanda hitam di lengannya melawan. Bukan marah, tapi takut. Wira menahan teriakan. Ia merasakan sesuatu menutup di dalam dirinya. Bukannya hilang, tapi dijauhkan. Seperti suara di balik dinding tebal. Wira duduk terengah. Dunia terasa lebih sepi. Jatmiko mengangguk. Selesai." Rani dilepaskan. Ia memeluk Wira erat. Gemetar. "Maaf," bisik Wira. Rani tidak menjawab. Saat mereka keluar gedung, Wira merasakan sesuatu yang aneh. Tanda hitam di lengannya memang terkunci, tapi wilayah yang pernah ia sentuh masih mengingatnya. Di kejauhan, angin bergerak melawan arah. Jatmiko berhenti melangkah, lalu menoleh. "Lo ngerasain itu juga?" tanya Wira. Dan Jatmiko tidak menjawabnya. Malam itu, Wira berdiri sendirian di teras rumah. Tidak ada suara bisikan, tidak ada tarikan, tapi ketenangan. Di bawah kulitnya, sesuatu belajar hidup tanpa izin.
Dan jauh di luar sana, wilayah-wilayah mulai memanggil nama yang seharusnya terkunci.